Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainal Arifin. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan. Pada era globalisasi saat ini, banyak sekali perusahaan yang dituntut oleh CEO untuk bekerja lebih efisien, lebih efektif, dan juga lebih kritis. Tujuannya untuk mencapai nilai perusahaan. Sedangkan nilai perusahaan akan tercermin di harga saham. Tidak terkecuali di perusahaan sektor makanan dan minuman. Kenapa saya menggunakan sampel perusahaan makanan dan minuman? Karena perusahaan ini pada tahun 2019 dinilai cukup tinggi daya tahannya terhadap pelemahan ekonomi. Karena di tahun 2019 banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan harga saham. Namun untuk perusahaan makanan dan minuman ada yang justru naik dan ada yang stabil, sehingga sangat menarik bagi investor. Walaupun perusahaan ini cukup menarik bagi investor, bukan berarti perusahaan ini dapat mengabaikan tanggung jawab untuk memperhatikan lingkungan dan juga sosial. Oleh karena itu, perusahaan ini juga dituntut untuk menjalankan kegiatan CSR. Kegiatan CSR dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki tata pengelolaan yang bagus, atau istilahnya Good Corporate Governance atau GCG. Dari kalangan berpikir, saya mengajukan 4 variabel GCG dan CSR dengan hipotesis yang pertama, Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap perusahaan, komite audit berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, dan yang terakhir CSR berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Metode penelitian ini dimulai dari bulan April 2020 sampai September 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan purposive sampling. Pengukuran variabel price book value sama dengan harga pasar per lembar dibagi dengan nilai buku. Dewan direksi sama dengan jumlah dewan direksi. Proporsi kepemilikan institusional sama dengan jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah dewan komisaris. Komite audit sama dengan jumlah komite audit. Kepemilikan institusional sama dengan jumlah saham yang dimiliki institusional dibagi dengan total saham yang beredar. CSR sama dengan jumlah item yang diungkapkan dibagi dengan jumlah item perusahaan. Teknik analisis data, yang pertama adalah statistik deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolenialitas, heteroskedastisitas, dan yang terakhir adalah uji autokorelasi. Yang ketiga adalah uji hipotesis yang terdiri dari regresi linear berganda, uji T, uji F, dan yang terakhir adalah koefisien determinasi atau R-square. Hasil penelitian dari uji normalitas menunjukkan hasil asumsi 0,143 yang dimana lebih dari 0,05, yang berarti data penelitian ini dikatakan normal. Uji multikolenialitas, dari 5 variabel yang saya ajukan tidak terjadi multikolenialitas yang ditunjukkan melalui nilai toleransinya di bawah 1 dan nilai VIF-nya di bawah 10. Uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watts-nya adalah 0,966 yang artinya berada di antara -2 dan +2, sehingga tidak terjadi autokorelasi. Pada uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titiknya menyebar, tidak ada pola, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil penelitian Dewan Direksi menunjukkan nilai T sebesar -3,219 dan nilai signifikansinya adalah 0,002 yang artinya di bawah 0,05, sehingga hipotesis yang diajukan terdukung, yang artinya Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya untuk komite audit, nilai T-nya adalah 0,999 dan nilai signifikansinya 0,322, sehingga hipotesisnya tidak terdukung dan tidak berpengaruh. Selanjutnya untuk proporsi komisaris independen menunjukkan nilai T-nya 1,463 dan signifikansinya 0,149. Hipotesisnya tidak terdukung dan tidak berpengaruh.
Kepemilikan institusional, nilai T-nya adalah 0,942 dan signifikansinya 0,351, sehingga hipotesisnya tidak terdukung dan tidak berpengaruh. Yang terakhir adalah CSR dengan nilai T 1,973 dan signifikansinya adalah 0,054. Hipotesisnya tidak terdukung dan tidak berpengaruh. Sehingga didapat kesimpulan yang pertama, dewan direksi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga 2019. Yang kedua, komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2019. Yang ketiga, proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2019. Yang keempat, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia di tahun 2017 hingga 2019. Dan yang terakhir, CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Keterbatasan dan saran. Penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel independen, yaitu dewan direksi, komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan CSR. Diharapkan peneliti mengganti atau menambah variabel dengan variabel lain yang diprediksi dipengaruhi oleh corporate governance seperti ukuran perusahaan, rasio keuangan, dan manajemen laba, sehingga dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kedua, penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan makanan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan perusahaan-perusahaan dari semua sektor usaha yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, periode pengamatan dalam penelitian ini relatif pendek, yakni hanya 3 tahun, dengan pengamatan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Diharapkan peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan periode penelitian yang lebih panjang. Demikian presentasi dari saya mengucapkan terima kasih.